Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamala Syifai Ahsania dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 065 dari kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Ditinjau dari segi etimologi, ilmu asal-usul kata. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Sudah barang tentu pengertian ini menjadi sangat abstrak dan umum. Meskipun semua orang berbicara, memiliki dan bahkan mendambakan cinta, tetapi jika ditanya apakah hakikat cinta, tidak semua orang mengerti. Dari pengertian filsafat yang sangat abstrak, yaitu cinta akan kebijaksanaan, kemudian dikembangkan menjadi sangat luas, mulai dari hal-hal yang teoritis sampai ke hal-hal yang teknis. Dalam hasanah keilmuan, masing-masing filsuf juga mengartikan filsafat secara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Banyak definisi tentang filsafat dari berbagai ahli yang bisa ditemukan di berbagai buku. Meskipun demikian, ada kesamaan di antara mereka, yaitu berkaitan dengan kegiatan berpikir, sehingga kalau orang berbicara tentang filsafat tidak bisa dilepaskan dari kegiatan berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Cara berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh ini disebut dengan filosofis, dengan cara berpikir ilmiah atau berpikir secara umum. Selain berkaitan dengan berpikir, filsafat juga sering dikaitkan dengan pandangan hidup yang sering dikenal dengan falsafah. Pancasila sebagai hasil pemikiran yang mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius tersebut kemudian dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup atau falsafah bangsa. Sebagai filsafat negara, Pancasila dijadikan sebagai sudut pandang dan pembimbing dalam berpikir. Ini ada dalam Like-Star menurut istilah Darmo Diharjo pada tahun 1971 atau sebagai genitivus subjectivus dalam Wibisono tahun 1989 yang artinya dalam memandang dan memecahkan persoalan negara dan bangsa Indonesia bertolak dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sedangkan sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan meliputi menjiwai sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan begitu seterusnya. Kemudian, ciri-ciri filsafat ada 4. Yang pertama, koheren. Yang kedua, rasional atau masuk akal. Yang ketiga, holistik. Dan yang keempat, memberi visi. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Sebagai suatu filsafat Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memiliki pokok-pokok pikiran atau konsep-konsep dasar dalam bidang ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Dalam bidang ontologi, Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi mengatakan, berdasarkan landasan ontologi, ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada dan ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan, artinya dengan metafisika. Subjeknya adalah Pancasila yang berlandaskan dengan sila-sila Pancasila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, bidang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Sebagai suatu filsafat, Pancasila juga mempunyai konsep tentang ilmu yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai maha sumber ilmu pengetahuan, ini adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. Manusia sebagai sumber tahu, sumber banyak ilmu, dibekali dengan akal, rasa, dan karsa, dan panca indera. Kemudian di bidang aksiologi.
Di bidang aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Aksiologi Pancasila pada dasarnya sejiwa dengan ontologi dan epistemologinya. Pokok-pokok aksiologi Pancasila dapat disarikan sebagai berikut, yakni Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Keteraturan serta hukum-hukumnya merupakan substansi nilai yang mempengaruhi secara mutlak dan merupakan objek bagi manusia. Manusia dapat menikmati dan merubah alam lingkungannya, tetapi juga tidak bisa melepaskan diri dari hukum alam, seperti penuaan dan kematian. Nilai dasar Pancasila bersifat tidak tetap dan terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya, sesuai dengan pedoman yang saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya, sesuai dengan pedoman yang saling menguatkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan antara suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Artinya, semua aturan kehidupan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran. Yang dimaksud dengan pokok pikiran adalah suatu hal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau recite yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis atau UUD maupun hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. 4 pokok pikiran Pancasila diantaranya. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu yang dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Kemudian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat maupun kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga, norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral setiap perilaku yang dilakukan.
Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Dalam kehidupan, nilai-nilai dijabarkan dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma, nilai hanya ada di dalam pikiran, yaitu abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga harus adanya nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Pembahasan selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Proses merumuskan dasar negara melibatkan banyak pemikiran. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasinya masing-masing. Mereka mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui diskusi dan refleksi yang mendalam, para elit bangsa sepakat bahwa dasar negara yang akan diproklamasikan adalah Pancasila. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan, tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Baik, demikian rangkuman materi dari saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Kamal Hifaiah Hasannya, pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.